Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ledia Hanifa Amalia, Ketua Bidang Pekerja Petani Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera. Bidang BPPN ini memiliki satu program unggulan yang dia menjadi leading sektor, yaitu peningkatan kesejahteraan petani, pekerja dan nelayan. Terutama kami akan melakukan pilot project di daerah menang pilkada. Mengapa? Agar kemudian dia bisa menjadi satu kesatuan, melakukan pemberdayaan juga dalam soal kebijakannya, juga di dalam soal bagaimana kita akan memberikan langkah-langkah dan implementasi yang jauh lebih memungkinkan untuk itu bisa diimplementasi. Karena bagaimanapun juga segmen pekerja petani nelayan adalah segmen yang paling banyak di negeri ini, dan mereka juga perlu mendapatkan sentuhan yang luar biasa dari sebuah partai politik. Bukan cuma dari pemerintah, tapi justru bagaimana kita mendorong agar mereka bisa menjadi orang-orang yang berada dalam segmen ini menjadi orang-orang yang mandiri. Secara umum mereka memiliki pekerjaan, tetapi ketika kebijakan publik tidak berpihak kepada pekerja petani dan nelayan, maka akan menimbulkan sebuah gap yang besar antara pemberi kerja dengan pekerja, antara pemilik modal dengan petani dan nelayan. Oleh karenanya, ini menjadi satu kesepakatan bagi kami untuk mulai menggarap apa-apa yang ada di segmen ini. Meskipun bidang ini bukan bidang baru, dan tentu kami harus terus-menerus mencari inovasi-inovasi untuk mendapatkan formula yang paling pas, karena tiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Karenanya pembicaraan pada hari ini di dalam Rakornas ini membuat kami perlu memberikan penajaman-penajaman, karena masing-masingnya punya kelebihan dan masing-masingnya punya regulasi yang berbeda dan juga akan diimplementasi langsung pada tingkat kota kabupaten. Jadi harapan kami dari Rakornas ini, kami bisa melakukan sinergi dan juga saling memperkaya pada inovasi-inovasi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, petani, dan nelayan di Indonesia. Apa lagi program yang akan dijalankan selama 5 tahun mendatang? Pertama kami akan melakukan advokasi dan memberikan modul-modul advokasi. Kenapa? Karena kasus-kasus ini akan banyak dan itu akan dilatihkan di tingkat DPD. Kedua, kami juga akan membuat upaya program pemberdayaan bagi petani dan nelayan. Dengan demikian, mereka bisa didorong dengan secara maksimal untuk bisa memiliki kualifikasi dan kemampuan keterampilan yang lebih besar. Ketiga, kami juga mendorong pekerja migran untuk mendapatkan sebuah keterampilan khusus di luar negeri, tetapi yang lebih utama lagi adalah keluarga yang ditinggalkan oleh pekerja migran. Kita lakukan pemberdayaan ekonomi dan itu sebenarnya sudah dimulai oleh PKS dari beberapa tahun yang lalu, sehingga keluarga-keluarga ini punya keterampilan, kemampuan mengelola keuangan yang dikirim dari luar negeri untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana penguatan pekerja dengan segala kemampuan mereka melalui serikat pekerja, sehingga mereka menjadi satu entitas yang bukan hanya sekedar menekan kepada pemberi kerja, tetapi mereka menjadi sebuah entitas yang terberdayakan. Mereka punya kemampuan upgrading skill mereka, dan itu memberikan sebuah nilai tambah bagi mereka sebagai pekerja. Itu yang akan dilakukan di kegiatan-kegiatan akan dilakukan pada tahun 2016 sampai 2020 nanti. Apakah ada target suara dari kantong-kantong petani nelayan ini pada pilpres mendatang? Yang jelas kita 15% penduduk Indonesia minimalnya itu ada dari pekerja petani dan nelayan. Karenanya memang perlu didorong, bahkan ada sejumlah daerah yang lebih dari 55%-nya dari segmen pekerja petani nelayan. Oleh karenanya memang betul-betul harus kita gesa. Kami tidak menetapkan target dari segmen ini secara keseluruhan, secara nasional, tapi nanti akan dilakukan breakdown oleh masing-masing provinsi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.